Bismillahirrahmanirrahim. Semua para tamu Allah didoakan mudah-mudahan Allah berikan selamat dunia akhirat. Didoakan pula mudah-mudahan Ramadan yang akan datang banyak di antara kita bisa iktikaf di Masjidil Haram. Dan mudah-mudahan amalan Ramadan kita diterima oleh Allah, dosa-dosa semuanya diampuni, dan seluruhnya mudah-mudahan Allah izinkan bisa kumpul di surga. Kita bertasbih bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita, semuanya mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Minal a'idin wal faizin wal makbulin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alangkah bahagianya di rumah Allah pagi ini kita semuanya sedang menunggu rahmat, ridha dan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nama masjid kita ini sangat indah.
zikri. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa masuk surga melalui masjid kita Az-Zikri ini. Amin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas pengajian begini, beliau senang interaktif antara satu dengan yang lain. Ternyata beliau bertanya, atadruna manil muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Pertanyaannya subhanallah sangat menggetarkan hati. Siapa orang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya apa-apa, bahkan hutangnya banyak. Rasul menjawab, bukan itu. Orang bangkrut adalah orang yang menghadap Allah membawa pahala sholat banyak, membawa pahala tilawatul Qur'annya banyak, membawa pahala sedekah banyak, amal solehnya banyak sekali, tapi dia sering menggunjing orang, dia sering menghina orang, sering ngomongin kejelekan orang, dia mendolimi orang. Sehingga ketika di hadapan Allah dia sebenarnya akan masuk surga. Tiba-tiba banyak yang nuntut, ya Allah, saya mohon keadilannya. Saya sering digunjing oleh orang ini, kawan saya ini. Akhirnya pahala sholatnya diberikan kepada orang yang digunjing. Pahala sedekah diambil oleh pembantu yang pernah dibentak-bentak, diambil oleh supir yang dibentak-bentak. Pahala tilawatul Qur'annya diambil oleh orang yang pernah dizalimi. Apalagi sekarang ini ya, banyak orang menghina, menzalimi lewat medsos, banyak lewat Facebook, WA. Ini nanti tuntutannya di akhirat sangat-sangat berat. Ternyata sampai habis pahalanya, tapi orang yang menuntut masih banyak. Akhirnya dosanya orang yang dizalimi diambil dan diberikan kepada dia ini. Akhirnya dia dimasukkan neraka. Inilah orang bangkrut. Oleh karena itu kita berdoa semuanya Bapak Ibu, ya, alhamdulillah kita dibimbing oleh guru-guru kita, imam kita, masya Allah luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan imam kita ini dipilih oleh Raja Salman bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Amin, amin. Rela nggak Bapak-bapak? Hah? Rela Pak? Kalau imam kita dibawa ke sana, rela nggak kita ini? Masya Allah. 2 Ramadan ini saya mendengarkan langsung matrud yang biasa kita CD-nya, Masya Allah. Kemarin jadi imam bergandengan dengan Imam Sudes. Oleh karena itu tadi saya doakan mudah-mudahan di antara kita Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadannya akan datang bisa iktikaf paket Lailatul Qadar. Amin, amin ya. Masya Allah nih. Masya Allah. Jadi pertanyaannya adalah kita didoakan semuanya ini, mudah-mudahan semuanya tidak ada yang bangkrut. Amin, amin ya. Siapa yang tidak bangkrut? Padahal kita ini pernah menggunjing orang. Kadang-kadang kita pernah marah kepada orang lain. Yang tidak bangkrut siapa? Yang tidak bangkrut adalah orang yang berpuasa. Sebab Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, semua amal manusia itu milik dia, dicatat oleh malaikat, ditunjukkan ini loh bukumu, ini rapotmu. Alhamdulillah tanggal 9 Juli kita semuanya duduk sejenak nunggu sampai syuruk,
Terima kasih kepada Bapak. Tadi kita dibatasi sampai jam 6.15. Mengapa? Karena jam 6.05 itu terbit matahari. Ditambah 10 menit, kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya haji dan umroh. Baik, saya nanya, mau apa tidak pagi ini Allah berikan pahala haji dan umroh? Mau apa tidak? Oleh karena itu insya Allah nanti jam 6.15 itu mulai boleh sholat 2 rakaat, namanya sholat syuruk yang biasa kita laksanakan. Masya Allah, terima kasih Pak. Jadi 15 menit Pak ya. Mudah-mudahan Allah izinkan. Tapi sebenarnya saya tidak panjang-panjang. Boleh nggak sampai jam 6:20 saja saya. Subhanallah. Ini karena temanya ini besar. Jadi saya minta sampai jam 6:20. Setuju? Tapi waktu Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah ya. Waktu Mekah, di Mekah sekarang ini baru jam 2. Masya Allah. Indah-indahnya sekarang ini di Mekah, sedang sholat tahajud. Ya, kondisinya Masya Allah, Ka'bah agak lengang. Ini agak lengang nih, jam 2. Nikmat kita di sini alhamdulillah sudah sholat subuh. Mudah-mudahan sekarang ini orang yang puasa insya Allah tidak bangkrut. Mengapa? Pahalanya disimpan oleh Allah. Kullu amal ibni Adam, semua amal manusia lahu, milik dia. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa kata Allah adalah milikku. Wa ana ajzibi, saya yang langsung membalasnya. Oleh karena itu dengan puasa Ramadan, dan alhamdulillah oleh DKM kita sudah diumumkan dengan program yang sangat-sangat menghasilkan. Buktinya adalah subuh hari ini penuh. Bahkan saya doakan mudah-mudahan seterusnya, saya doakan Masjid Al-Dzikri tidak muat jamaahnya. Amin, amin ya. Saya doakan tidak muat. Dengan hasil pengajian, dengan hasil Ramadan ini. Dan mudah-mudahan ini tanda-tanda kita tidak bangkrut. Amin, amin ya. Cuman kita tidak tahu. Puasa yang menyebabkan kita tidak bangkrut itu puasa yang diterima. Dan kita tidak ada yang tahu apakah Ramadan kita puasa diterima, tidak ada yang tahu. Tapi ada tandanya. Tandanya adalah kalau kita mempunyai qalbin salim. Saya ulang lagi, qalbin salim, hati yang cinta damai. Puasa yang diterima adalah orang yang punya qalbin salim, hatinya itu subhanallah, dia merendahkan diri di hadapan orang lain. Dia tawadhu, bahkan dia mau memaafkan kepada orang lain. Siapa yang mau memaafkan berarti dia qalbin salim. Kalau dia qalbin salim berarti insya Allah tidak bangkrut, bahkan Allah izinkan bisa masuk surga. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang mau masuk surga menjawab, yang tidak mau jangan, yang mau saja, yang mau saja. Semuanya saya tanya, Bapak Ibu mau apa tidak didoakan masuk surga? Yang nggak mau jangan, yang mau saja. Mau apa tidak? Kalau mau saya minta izin semuanya tengok kanan, tengok kiri, salaman sambil senyum. Subhanallah. Salaman, 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 salaman Bu, salaman. Subhanallah. Salaman, salaman, masya Allah. Salaman, masya Allah. Salaman, salaman, masya Allah. Saya masih ingat dengan Bapak di kantor Pak ya, masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Masya Allah. Ini kelihatannya sederhana. Coba ini. Sekarang di Teluk, negara Teluk nggak bisa senyum. Coba bayangkan, bayangkan nih, negara Teluk tidak bisa senyum. Yang kita bangga-banggakan tidak bisa senyum. Ini adalah tanda puasa diterima atau tidak. Ini kelihatannya sederhana jamaah sekalian. Makanya Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kalau kita senyum ketemu dengan kawannya, subhanallah, shadaqah. Dari orang yang bisa senyum, orang yang qalbin salim, orang yang tidak bangkrut. Ini kiat pertama. Jadi kiat kalau kita ingin tidak bangkrut dunia akhirat, hendaknya mulai hari ini mempunyai qalbin salim. Bersama-sama, qalbin salim.
illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat kecuali menghadap Allah dengan hati yang cinta damai. Hari ini tadi saya merinding Pak, dibaca oleh imam tadi. Kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut juga. Masya Allah, suara bagus. Tentang kisah Nabi Ibrahim. Tapi ingat bahwa kalau ada penguasa yang kalah, itu bahasanya berubah menjadi bahasa besi. Kan debat dengan Nabi Ibrahim tadi. Kalah, langsung hariku ayo bakar dia. Bahasanya bahasa besi. Masya Allah, ini mudah-mudahan mulai hari ini kita dihindarkan oleh Allah dari bangkrut. Yang pertama adalah qalbin salim. Yang kedua, wah ini kok sudah jam 6:20 ya, Masya Allah. Kita doakan dulu mudah-mudahan baterainya jam ini habis. Amin, subhanallah ya, kok putar cepat. Yang kedua, kiat-kiat supaya kita terhindar dari bangkrut adalah birrul walidain, berbakti kepada ibu bapak. Sekalipun kita ini mungkin sudah banyak, ada yang kepala 5, ada yang kepala 6, ada kepala 7 juga, Masya Allah, kepala 8 juga, Masya Allah. Artinya apa? Mungkin bapak ibu kita banyak yang sudah meninggal. Bapak ibu kita, seperti saya, bapak saya sudah meninggal, ibu sudah meninggal. Siapa saja di antara kita yang berbakti kepada 4 orang, ini 4 orang, saya ulangi lagi, 4 orang. Siapa 4 orang? Ibu kandung, ibu mertua, bapak kandung, bapak mertua. Saya masih ingat hadis Nabi, Rasulullah pas naik mimbar, sampai di mimbar tiba-tiba beliau berdoa, amin. Semua para sahabat penasaran ada apa? Tiba-tiba amin lagi. Sampai 3 kali amin. Para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Engkau amin 3 kali. Oh iya, baru saja malaikat Jibril datang mendoakan, dan doanya ini apa ya? Celaka dunia akhirat. Ada 3 orang didoakan celaka dunia akhirat, hidupnya tidak bahagia. Di akhiratnya masuk neraka. Siapa? Di antara adalah orang yang tidak berbakti kepada ibu bapaknya. Kalau ada orang masih punya bapak, punya ibu, atau salah satunya tidak bisa masuk surga karena dia sering mengecewakan, bahkan kadang-kadang bisa marah kepada ibu bapaknya. Maaf jamaah sekalian, orang yang seperti ini didoakan oleh malaikat Jibril, diamini oleh Nabi Muhammad, celaka dunia akhirat, sekalipun dia orang kaya raya. Oleh karena itu, tolong yang masih punya bapak, masih punya ibu, yang masih hidup, tolong mulai hari ini kita senangkan bapak ibunya dan dijamin masuk surga. Ya, siapa yang masih punya bapak, siapa yang masih punya ibu dijamin masuk surga, asalkan syaratnya satu saja, tolong jangan mengecewakan mereka. Kalau yang sudah meninggal bagaimana ya Ustadz? Kalau sudah meninggal kita belum tertutup, masih bisa. Tolong didoakan, Allahumma gfirli dzunubi, bersama-sama, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tolong minimal 3 kali setiap habis sholat. Sedekah untuk bapak ibunya. Ini tadi ada kotak lewat, alhamdulillah kotak lewat. Tolong ya Allah, ini untuk ibu saya, untuk bapak saya, untuk mertua saya, untuk anak saya, untuk istri saya, untuk suami saya. Sekalipun umpamanya hanya 10.000 rupiah. Tolong diniati yang banyak. Ini termasuk berbakti, apalagi bisa wakaf. Nih tadi saya dengarkan, insya Allah toilet untuk akhwat. Berapa Pak biayanya? Belum ada proposal. Belum. Kira-kira berapa kira-kira? Yang 170, mudah-mudahan cukup 17 orang. Amin. Ayo rebutan. Ya Allah, ini untuk ibu saya, untuk bapak saya. Ini anak yang berbakti. Sekalipun bapak ibunya sudah meninggal, ini akan hidupnya bahagia dan di akhiratnya masuk surga.
Ayo rebutan 17 orang. Tidak usah disebut nama. 170 juta 17 orang. Mudah-mudahan Jumat depan sudah selesai. Betul, ini di putranya Bapak ini, Masya Allah, di New York. Alhamdulillah sekarang sudah selesai Pak ya. Berapa tahun Pak? Subhanallah, alhamdulillah sudah selesai di New York. Di New York itu jamaah sekalian, pas subuh. Kemudian ada pengumuman, kita perlu dana sekitar 500 juta uang kita. Di sana pakai dolar. Ada yang bisa bantu? Subhanallah, ada di ujung sana. Saya $1.000. Satu lagi, saya $500. Saya $200. Subhanallah, hari itu selesai. Saya kagum, Masya Allah, ternyata Muslim yang di sana padahal nih, bukan Muslim yang ada di sini. Makanya alhamdulillah proposalnya jangan lama-lama. Proposal belum diajukan sekarang tapi sudah dibocorkan alhamdulillah ya. Jadi proposalnya kurang lebih 170. Mudah-mudahan 17 orang selesai. Amin amin. Ibu rebutan, Bu rebutan. Ini termasuk contoh birrul walidain. Birrul walidain. Ya Allah, ini untuk ibu saya, untuk mertua saya, untuk bapak saya, untuk mertua saya, untuk anak saya. Diniati yang banyak saja. Ini contoh birrul walidain. Siapa yang birrul walidain hidupnya bahagia? Ada seorang ustadz di Jawa Timur. Dia pengusaha. Setiap habis sholat subuh begini nih, dia satu kampung, Pak, satu kampung. Dia pulangnya bukan ke rumah sendiri, tapi menemui bapak dan ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Sudah sholat subuh nak? Udah. Kemudian di salaman, dicium keningnya, kemudian dibikinkan minuman. Diberikan minuman, disediakan. Anaknya bilang, ibu saya mau berangkat ke pasar, minta doanya. Iya nak, saya doakan mudah-mudahan berkah hidupmu, usahamu. Subhanallah, biasanya orang usaha ada musimnya. Jualan baju muslim menjelang Ramadan, Ramadan rame. Tapi pasca Ramadan biasanya agak sepi. Dia tidak. Sepanjang tahun sampai tetangga toko tetangganya itu heran. Orang ini sampai dituduh yang tidak baik. Kira-kira punya simpanan apa? Subhanallah. Jamaah sekalian, ternyata rahasianya adalah dia setiap pagi datang kepada kedua orang tuanya. Hidupnya bahagia luar biasa. Baik, hadis Nabi. Saya ceritakan hadis Nabi. Ini tadi kisah yang ada saya kenal di Jawa Timur. Ternyata hadis Nabi ada 3 orang. 3 orang bepergian pada zaman dahulu, jamaah sekalian, di padang pasir itu, nih jalan tol nih. Di sini ada bukit pasir, bukit tinggi Pak. Subhanallah, pernah ada badai pasir ini dibawa bisa pindah ke sebelah kiri, di sini bisa rata, di sini ada bukit. Artinya apa? Jalan tol mobil nggak berani lewat. Mengapa? Karena badai. Lah, orang bepergian di padang pasir banyak kalau istirahat mencari tempat yang aman. Alhamdulillah di satu tempat ada gua. Ayo kita masuk di sini saja, ini aman di sini. Masuk gua, tiba-tiba baru masuk setengah jam batu besar sebesar mimbar ini, mihrab ini Pak, nutup pintu gua. Bapak-bapak yang sudah biasa di Jogja, di Gunung Merapi, ada batu sampai hari ini ada di tengah jalan. Saya tanya kepada warga di sana, ini batu apa kok di sini? Oh, ini kemarin pas waktu meletus di puncak Merapi, dibawa lahar. Batu besar Pak, sebesar ini, itu bisa kayak kapas. Makanya Allah berfirman, watakunul jibalu kal ihnil manfus. Bersama-sama, watakunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung sebesar masjid ini itu nanti bisa terbang seperti kapas yang tertiup angin. Subhanallah. Ini baru contoh di Jogja. Sampai hari ini ada batu di tengah jalan, tidak bisa digeser. Lah,
Pada zaman itu Nabi cerita, gua tertutup dengan batu, tidak bisa didorong oleh 3 orang, nggak bisa, 100 orang pun tidak bisa bergeser. Akhirnya nangis 3 orang ini. Ya Allah, kami pasti mati di dalam ini ya Allah, kalau tidak Engkau tolong. Akhirnya bertiga ini berunding. Coba amalan apa yang pernah kita lakukan yang paling ikhlas? Kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan dengan amal soleh kita ini nanti kita diselamatkan. Akhirnya 3 orang masing-masing. Oh iya. Ya Allah, saya punya karyawan banyak. Dan saya bayar gajinya, haknya setiap waktu, tidak pernah terlambat. Setiap bulan waktunya gajian digaji. Namun ya Allah, ada 1 karyawan saya pulang. Saya tidak tahu alamatnya. Saya tunggu dan uangnya nggak banyak, hanya 1 dinar, kurang lebih 2,5 juta. Saya tunggu ya Allah, sebulan, 2 bulan, sampai setahun dia nggak datang. Akhirnya uang 2,5 juta ini saya belikan kambing. Alhamdulillah setelah sekian lebih dari 10 tahun, kambingnya berkembang biak menjadi 100 lebih. Ternyata orangnya datang. Pak Haji, saya punya gaji sebulan, belum saya ambil. Oh iya, tolong itu ambil tuh, itu semua kambing itu milik kamu. Marah dia, dikiranya dihina. Pak Haji, saya bukan pengemis, saya ngambil hak saya, jangan dihina saya. Dek, jangan marah dulu. Uang kamu 2,5 juta, karena kamu nggak datang-datang, saya belikan kambing dan sekarang menjadi itu semua itu. Betul Pak Haji, milik saya. Iya. Akhirnya kambing lebih dari 100 ekor diambil semuanya. 1 ekor pun tidak ada yang ditinggal. Ya Allah, aku lakukan ini semuanya hanya mengharapkan ridhamu. Tolong selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Alhamdulillah batu yang besar bisa bergeser, tapi belum bisa keluar. Yang kedua, ada anak pemuda mencintai putri pamannya, sepupu, cuman maaf, cintanya tidak terbalas. Ini kalau anak muda istilahnya tepuk apa namanya? Waduh, pengalaman juga subhanallah ya. Tepuk sebelah tangan. Walhasil pemuda ini mencintai putri pamannya tapi tidak terbalas. Pada suatu hari adiknya ini datang pada abangnya, "Bang, saya perlu uang." "Berapa?" "10 juta. Nih saya kasih 20 juta. Tapi syaratnya, apa Bang syaratnya?" "Ikuti kehendak saya." "Terserah Abang, saya perlu uang Bang." Maaf jemaah sekalian, dalam hadis ini akhirnya dia diajak ke kamar, hampir saja terjadi seperti suami istri. Yang perempuan bilang, "Bang, saya kan bukan istri kamu, saya tidak halal bagi kamu." Akhirnya ditinggalkan padahal dicintai. Dan uang 20 juta tidak diambil. Ya Allah, aku lakukan semuanya ini hanya mengharapkan ridhamu ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan. Alhamdulillah batunya bisa bergeser, tapi bertiga belum bisa keluar. Yang ketiga, ada seseorang, nah ini yang paling penting, tidak pernah mendahulukan orang lain dari ibu bapaknya. Kalau memberikan makanan minuman, bapak ibunya dulu, baru anak dan istrinya. Kalau dia membelikan pakaian, bapak ibunya dulu, baru anak dan istrinya. Jamaah sekalian, orang ini tidak pernah mendahulukan orang lain, mendahului bapak ibunya. Pada satu hari, dia terlambat pulang. Biasanya maghrib sudah sampai, ternyata ini sampai 8:30 belum datang. Anaknya nangis lapar, istrinya lapar, bapak ibunya lapar juga. Tapi karena makanan belum datang, sudah jam 9 ibunya istirahat di kamar sama bapaknya. Baru datang, anaknya minta makan, istrinya ngajak makan, dia bilang, "Sabar ya, nenek dulu, kakek dulu." Subhanallah, anaknya belum dikasih kalau belum bapak ibunya. Tapi ketika itu bapak ibunya tidur, tidak berani ngetok pintu. Akhirnya berdiri dengan bawa makanan dan minuman di depan kamar bapak ibunya dari jam 10 malam sampai jam 3. Ya Allah, aku lakukan ini semuanya berbakti kepada ibu bapakku hanya mengharapkan ridhamu ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Alhamdulillah batunya bisa bergeser lebar
bertiga ini semuanya selamat. Kesimpulannya, siapapun di antara kita kalau ingin sukses, tolong jangan mengecewakan bapak ibunya. Ini kesimpulannya. Masya Allah, mudah-mudahan mulai hari ini kita mendapatkan keberkahan, terhindar dari kebangkrutan dengan cara birrul walidain. Bapak ibunya yang masih hidup, tolong niat. Mudah-mudahan semuanya bisa mengajak bapak ibunya untuk pergi umroh. Amin, amin ya. Tolong niat. Bapak ibunya diajak umroh, mudah-mudahan alangkah indahnya. Sekarang ini banyak orang yang pakai kursi roda pun bisa umroh, bisa haji. Dulu tidak bisa, sekarang itu orang yang didorong jamaah sekalian dari hotel dibawa ke Ka'bah, dibawa sa'i, pulang lagi diantar ke kamar lagi. Subhanallah, malah tawafnya lebih duluan daripada kita yang tidak pakai kursi roda. Oleh karena itu saya anjurkan semuanya, termasuk diri saya yang masih mempunyai orang tua atau mertua, mudah-mudahan kita bisa mendampingi untuk pergi ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini saya kepingin 4 kiat tapi kayaknya hanya 3 saja ini, Masya Allah ya. Kiat yang ketiga, agar kita terhindar dari kebangkrutan, tolong mulai hari ini sedekah kita tingkatkan. Saya udah senang tadi melihat, senang ada kotak lewat, Masya Allah. Kotak ini jamaah sekalian bukan minta-minta, memberikan kesempatan kita. Memberikan kesempatan kita. Alhamdulillah dengan kotak lewat ini, pagi ini diperkirakan jam 6 ini kurang 5 menit nih barangkali, malaikat turun dari langit. Ada dua malaikat turun dari langit. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumfikon khalafah. Ya Allah, berikan ganti orang yang berinfak. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran orang yang tidak berinfak. Saya udah senang Pak ngeliat di Tanjung Priok, kotaknya ini bagus sekali sama dengan ini, tapi dibentuk mobil. Ada kursi, ada rodanya, ditulis kendaraan surga. Subhanallah, semuanya. Iya. Kadang-kadang Ramadan ya, terawih itu dapat sampai 7 juta setiap malam. Mengapa? Karena semuanya bawa uang. Masya Allah. Ini sekarang udah gini aja, ditulis aja Pak, kendaraan surga. Subhanallah, tulis aja kendaraan surga. Masya Allah. Makanya ini para ustadz, ini termasuk saya, kalau ada kotak lewat jangan bablas. Subhanallah ya. Jadi kalau ada kotak lewat jangan bablas ini, kalau kita ingin agar sukses dan terhindar dari kebangkrutan. Ada orang pelit nih. Maaf sekali lagi, suami istri, suaminya sangat cantik, istrinya sangat cantik, Masya Allah ya. Istrinya sangat cantik, suaminya tidak terlalu ganteng. Subhanallah. Ada nggak di sini? Ada nggak? Subhanallah ya. Jadi istrinya cantik, suaminya tidak terlalu ganteng. Suaminya kaya, maaf tapi pelit. Kaya tapi pelit. Enggak ganteng, pelit lagi, subhanallah ya. Istrinya cantik, istrinya baik, solihah. Pas sedang mau makan, sudah di meja makan, tiba-tiba ada pengemis datang. Assalamualaikum. Istrinya orang baik tadi itu mau mengambilkan sesuatu, kasihan, mungkin dia lapar. Ternyata suaminya marah. Jangan diberi. Malah dibentak-bentak dia, si pengemisnya diusir. Pergi kalian. Subhanallah, sambil nangis Pak, diusir. Istrinya hanya diam saja, mau ngasih sesuatu nggak bisa karena suaminya marah. Ternyata setelah sekian tahun, wallahu alam, suaminya ini bangkrut. Ketika bangkrut jamaah sekalian, istrinya masih sayang karena solihah. Dia nggak mau berpisah, tapi suaminya bilang, yang sengsara saya sendiri aja lah, saya tidak tega kalau engkau ikut sengsara. Akhirnya dicerai. Setelah dicerai, kemudian nikah lagi si perempuan ini. Setelah sekian tahun jamaah sekalian, alhamdulillah suaminya kaya raya dan baik, dermawan.
suaminya kaya, dermawan, gantengnya lumayan, subhanallah, lumayan. Subhanallah jamaah sekalian, pas mau makan, tiba-tiba pengemis datang. Assalamualaikum. Istrinya takut, ingat dulu. Nanti kalau saya kasih, jangan-jangan suami saya marah. Ternyata suaminya bilang, tolong yang kasihan, kasih ambilin. Akhirnya diambilin makan sama istrinya. Tolong ditambah lagi, ini kasih lauk yang enak, ini kasih. Tolong diantar. Setelah diantar, dikasihkan pengemis, tiba-tiba istrinya nutup mukanya, nangis. Suaminya kaget, ada apa kamu nangis? Ada apa? Nggak bisa jawab, istrinya nangis. Ditanya, ada apa? Ternyata pengemis itu adalah mantan suami saya. Subhanallah. Mantan suami yang dulu bentak orang yang pengemis itu. Ternyata suaminya bilang, wahai istriku, demi Allah yang diusir sekian tahun yang lalu adalah saya. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya kalau tidak ingin bangkrut mulai hari ini sedekah. Masyaallah, mudah-mudahan ya. Jangan sampai kita menjadi pengemis. Jangan sampai bentak kepada pengemis yang lain. Oleh karena itu, siapa yang ingin sukses, tolong sedekah. Siapa yang ingin tidak bangkrut, tolong sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Surat At-Tolak ayat 7. Tolong nanti di rumah dilihat. Surat At-Tolak ayat 7. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rizkinya sempit, rizkinya itu sedikit, enggak cukup, keperluannya banyak. Keperluan ingin beli rumah, keperluan ingin pergi haji mamanya, keperluan banyak sekali tapi uangnya enggak cukup. Oleh Allah bukan disuruh pinjam. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang perlu banyak nih? Anak kita waktunya sekolah, kuliah. Kemudian mobil ingin ganti. Ingin pergi mengantarkan orang tua pergi umroh sekeluarga tapi uangnya enggak cukup. Ya, pokoknya kita ingin berangkat. Saya doakan mudah-mudahan semuanya bapak, ibunya, anak cucunya bisa berangkat umroh bareng. Amin, amin ya. Tapi uangnya kurang. Sudah disiapkan per orang sudah kumpul 300 juta tapi masih kurang 100 juta umpamanya. Bagaimana caranya? Tolong jangan pinjam. Jangan. Seandainya mudah-mudahan tidak ada keluarga yang sakit, biayanya banyak, uangnya enggak cukup, tolong jangan hutang. Harus apa yang dilakukan? Allah berfirman, fal yunfik, hendaknya dia sedekah. Ya Allah. Kalau dia sedekah, saya ja'alullahu ba'da usrin yusrah, yang susah menjadi mudah. Masya Allah, ini pengertian ayat ini luar biasa jamaah sekalian. Ayatnya sudah ada, ayat 7 surat At-Tolak. Ayat 7 surat At-Tolak. Jadi siapa ya mamang kudiro alih rizku, kudiro itu rizkinya sedikit, kudiro sedikit uangnya. Wamang kudiro alih rizkuhu, siapa yang rizkinya sempit, enggak cukup uangnya, makanya saya minta doa ini. Ini anak saya sedang kuliah, sedang ini, Masya Allah, kemudian kalau uangnya kurang, ternyata oleh Allah jangan pinjam, jangan hutang. Caranya, fal yunfik, hendaknya dia sedekah. Kalau sudah begitu, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, yang susah menjadi mudah. Coba saya mau nanya nih, tolong dibantu ya. 10 dikurangi 1 sama dengan berapa? 9. Apa tadi? 11. Masya Allah. Ada yang bilang 9, ada yang 11. Terima kasih Pak, terima kasih. Coba saya bacakan ayatnya dulu. Surat Al-An'am. Man jaa'a bil hasanati, siapa yang sedekah 1 aja nih. 10 dikurangi 1 untuk sedekah. Wa man jaa'a bil hasanati, siapa yang datang dengan bawa ke 1 kebaikan, sedekah 1, falahu asyru amsalihha, maka dibalas oleh Allah
minimal 10 kali lipat. Ada seorang imam, Imam Ali, malam itu tidak punya makanan. Fatimah putri Nabi, Masya Allah, ini bayangkan ya mas kalian, putri presiden, putri Nabi, malam itu nggak punya makanan untuk makan malam. Hasan Husain, cucu Nabi, dan akan menjadi pimpinan pemuda di surga, malam itu nggak punya makanan. Ada satu lagi namanya Haris. Jadi 5 orang. 5 orang malam itu kelaparan. Fatimah putri Nabi, istri Ali, dengan berat hati ngambil selendang, bilang sama suaminya, "Bang, tolong jualkan ini." Alhamdulillah dibawa ke ITC Depok, subhanallah ya, dibawa ke pasar, ternyata jamaah sekalian laku 6 dirham untuk beli makanan. Ketika mau beli makanan, Imam Ali melihat ada anak nangis digendong ibunya, nangis kelaparan. Kata Imam Ali, "Ya Allah, ibu dan anaknya ini lebih memerlukan daripada kami." Akhirnya 6 dirham di semuanya kasihin. Kira-kira kita berani pulang enggak ya? Kira-kira ya, disuruh nyari makanan, sekarang ada uang, uangnya kita sedekahkan. Jamaah sekalian, Imam Ali udah gak peduli, nanti dimarahi pun udah diam saja. Baru mau pulang, jalan pulang, tiba-tiba ada orang bawa unta. Abu Hasan tuh Ali, panggilannya Abu Hasan, bapaknya Hasan. "Oh iya Pak, tolong jualkan unta saya ini, berapa harganya?" "Terserah, nanti saya perlu uang hanya 40 dirham. Kalau laku lebih ya tolong untuk Abu Hasan." Alhamdulillah dijual, dibawa ke pasar. Baru sampai di pasar ditawar orang 100 dirham. Langsung dikasihin sama Imam Ali, takutnya nanti turun lagi, subhanallah. Langsung dikasihin, udah sekarang dapat uang 100 dirham. Ternyata yang punya unta masih nunggu. "Oh sudah laku Abu Hasan ya, mana uang saya 40 dirham?" Dikasih 40, masih ada 60 dirham. Pertanyaan saya, kira-kira berani pulang enggak? Berani, punya uang, Masya Allah. Sampai di rumah ditanya, "Mana makanannya?" Diceritain, "Maaf saya belum beli makanan, tadi selendangnya saya jual laku 6 dirham, mau beli makanan ada ibu anaknya nangis, saya kasihin semuanya. Tiba-tiba saya mau pulang, ada orang mau minta dijualan untanya 40 dirham, ternyata di pasar laku 100 dirham. Ayo kita laporkan kepada Nabi." Sampai ke rumah Nabi, Nabi udah senyum. Nabi udah senyum sama sekalian. Artinya apa? Nabi sudah tahu. "Ali, iya ya Rasulullah, tahukah kamu siapa yang minta tolong dijualkan untanya?" "Wallahu wa rasuluhu alam." Allah yang maha tahu, Rasul yang tahu. "Dia adalah malaikat Mikail." "Tahukah kamu siapa yang membeli 100 dirham?" "Wallahu wa rasuluhu alam." Allah yang maha tahu, Rasul yang tahu. "Dia adalah malaikat Jibril." Karena kamu sedekah 6 dirham, maka dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat menjadi 60 dirham. "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Oleh karena itu saya tanya lagi, tolong nih. 10 dikurangi 1 menjadi berapa? Ayo berapa? 9, 11 atau 19? 19. 19. Itu minimal tuh. Bisa dilipat gandakan oleh Allah 700 kali. Bisa dilipat gandakan oleh Allah sebanyak, dan itu terbukti banyak sekali jamaah sekalian. Saya sering mencontohkan di pesona ini, pesona Kayangan. Maaf ya, kemarin alhamdulillah saya sebenarnya ingin mampir ke sini. Saya kemarin sholat di sini Pak. Di taman mana tamannya? Taman Pesona Depok mana? Nah, saya sholat di situ kemarin. Idul Fitri. Jadi Idul Fitri saya sholat di situ. Masya Allah, saya mau mampir ke sini. Di mana kira-kira ya, subhanallah. Kemarin sholatnya di mana? Di lapangan. Di mana lapangannya? Di mana? Di Pesona Sport Center. Oh, Sport Center. Baik, saya di taman.
Saya di taman, saya kepengen mampir, Masya Allah, ingin ketemu dengan para jamaah, tapi waktu saya agak mepet. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Jadi kemarin saya sholat Idul Fitrinya di Pesona Depok, Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, betul-betul orang yang mau sedekah ini hidupnya bahagia dan jauh dari bangkrut, betul-betul akan dijauhkan dari kebangkrutan. Dengan sedekah inilah yang menjadikan orang, makanya saya tadi senang sekali melihat ini. Kalau ada kotak lewat saya senang sekali. Ini semuanya adalah sarana untuk kita jauh dari kebangkrutan. Allah Maha luar biasa. Hari ini saya baru menerangkan 3 saja ya. Mudah-mudahan tahun depan lagi setahun sekali sini insyaallah. Mudah-mudahan ini agak lama saya. Mungkin Anda sudah 3 tahun ya baru silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan kita nanti bisa silaturahmi lagi. Bagaimana kiat-kiat yang banyak akan kita sampaikan, tapi di sini baru 3 saja. Yang pertama, siapa yang kepingin terhindar dari kebangkrutan, tolong mulai hari ini mempunyai qalbin salim. Yang kedua, tolong berbakti kepada ibu dan bapak. Yang ketiga, sedekah setiap hari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita dudukkan hati kita kepada Allah. Yakinlah di ruangan kita ini ada ribuan malaikat. Semua mereka mengamini doa kita. Doa yang diamini oleh malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan seluruh keluarga besar kita yang ada di Depok, apalagi jauh di daerah, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan selamat dunia akhirat. Allah berikan rizki yang halal dan berkah. Mudah-mudahan seluruhnya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan seluruhnya kumpul di surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama, tolong semuanya ingat ibu kandungnya yang masih hidup, apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, terima kasih Allah memberikan ibu yang sayang pada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami sampai kami bisa tinggal di tempat ini, semuanya karena rahmat-Mu melalui ibu kami. Sekarang ibu sudah tua dalam kondisi sakit, ya Allah. Ramadan lalu ibu tidak bisa puasa dengan sempurna karena sakit, ya Allah. Waktu itu kami belum bisa merawat dengan sempurna. Kami takut menjadi anak yang durhaka, ya Allah. Siapa yang pernah mengecewakan ibunya, dosa besar, dosa besar. Ya Allah, mudah-mudahan Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Apalagi ibu yang sudah meninggal dunia.
Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan rahmat dan ampunan ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa sedekah atas nama ibu kami ya Allah. Masjid Az-Zikri memerlukan sedikit dana untuk kamar mandi. Allah, mudah-mudahan kami bisa sedekah atas nama ibu kami ya Allah. Tolong semuanya ingat ayahnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah berikan ayah yang sayang pada kami. Beliau yang bimbing kami, yang menyekolahkan kami sampai kami bisa tinggal di tempat ini, semuanya karena rahmat-Mu melalui ayah kami. Sekarang ayah sudah tua ya Allah. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa selalu mendoakan ayah dan ibu kami, bisa sedekah atas nama ayah dan ibu kami ya Allah. Semua ingat putra-putrinya, kita doakan anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan anak kami tidak ada yang sengsara ya Allah, mudah-mudahan hidupnya bahagia ya Allah, dan mudah-mudahan menyenangkan hati kami ya Allah. Semuanya bapak-bapak ingat istrinya. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan istri yang solehah, dengan ikhlas mendampingi kami, dengan ikhlas mengandung dan melahirkan anak kami. Sepulang kami hari ini dan alhamdulillah oleh DKM kami diajak untuk halal bihalal. Mudah-mudahan seluruh para suami tolong minta maaf pada istrinya. Para suami tolong minta maaf pada istrinya. Selama ini ya Allah kami pernah marah, kami pernah bentak istri kami ya Allah. Mudah-mudahan hari ini semuanya saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa tasadduqana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma taqabbal minna amalana shalihan fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna amalana shalihan fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna amalana shalihan fi Ramadan minal aidin wal faizin wal makbulin. Ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya kembali suci bagaikan anak yang baru lahir dari kandungan ibunya ya Allah. Idul Fitri kembali suci wal faizin dan semuanya selamat dari neraka ya Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza minal aidin wal faizin. Semoga kita semuanya kembali suci dan semuanya selamat dari neraka dan masuk surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa Nabi Yunus 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah diizinkan sholat 2 rakaat, saya kembalikan kepada Bapak Pembacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan penjelasannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kolbin sani dan selalu berbakti kepada orang tua